kita lihat penampakannya. Nah, ini dia hasilnya. Alhamdulillah masih lumayan normal ya. Ini saya timpan terbalik dulu. Oke, untuk kesimpulannya berarti untuk perbaikan kali ini yaitu kerusakan utama tadi, dan kerusakan kedua yaitu seperti yang saya ceritakan tadi pada mainboardnya ya. Ada IC step down yang rusak ya, karena TV-nya restart mati hidup sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Nadine Elektronika, tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi, LED dan lain sebagainya. Pada video kali ini saya akan sedikit share ya. Ini hasil perbaikan dari TV LCD Samsung. LCD Samsung dengan tipe modelnya yaitu ini dia untuk modelnya LA32R71B. Jadi ini tidak saya videokan pemeriksaan dari awal ya. Ini sudah berhasil saya perbaiki dan sudah saya tes beberapa jam. Hasil sudah alhamdulillah sudah normal kembali. Yang mana pada awal datang TV ini yaitu kondisinya di sini ada lampu indikator di depan ini ya. Menyala merah. Rada redup ya, merahnya redup. Tidak bisa setar ya. Seharusnya kalau disetar dari tombol maupun dari remote merahnya mati kemudian TV menyala, ternyata ini lampunya hanya merah saja, tidak bisa setar. Setelah saya lakukan pemeriksaan percobaan perbaikan power supply ini. Nah, ini dia untuk power supply-nya. Ini untuk power supply aslinya ya. Ini saya matikan dulu TV-nya biar tidak berisik. Ya, setelah saya lakukan pemeriksaan di sini saya melakukan pergantian beberapa elko filter di out sekundernya di sini. Ternyata masih belum ada perubahan ya. Ternyata masih belum ada perubahan karena saya ada stok power supply yang sama ya. Tidak sama tapi mirip ya, mirip. Mungkin sama saja, cuman beda dari warna PCB-nya pun warnanya beda ya. Ini agak keputihan dan ini agak kuning. Dan untuk modelnya pun untuk model yang lain ini. Untuk 32 juga. Nah, TV bisa setar ya. Bisa menyala, lampu indikatornya bisa mati dan gambar pun ada, suara pun ada. Tetapi TV ini setelah disetel beberapa menit, kadang baru 10 menit disetel, dinyalakan, TV ini restart sendiri ya. Restart sendiri, yaitu mati sebentar, hidup lagi, mati, hidup lagi ya. Tadi tidak sempat saya videokan. Oke, setelah saya lakukan pemeriksaan kembali untuk power supply yang ini normal, ternyata di sini ada kelainan pada mainboardnya ya. Saya tadi sempat membuka untuk heatsink ini, pendingin IC utama, karena saya curiga untuk IC utama. Saya rehot ya, saya panaskan, saya ganti beberapa elko yang di dalam ini, ternyata masih belum ada perubahan juga ya. Masih belum ada perubahan juga. Akhirnya saya membuka ya di sini. Saya membuka bawahannya. Oke, saya buka dulu. Akan saya tunjukkan kerusakan yang sebenarnya. Oke, di sini akan saya tunjukkan beberapa titik ukur dari tegangan mainboard ini ya. Dan untuk di sini IC LDO ini tegangan untuk 3,3 volt ya. Ini untuk tegangan 3,3 volt. Dan yang satunya sebelah sini yaitu untuk tegangan 2,5 volt. Ini TV sudah saya nyalakan posisi setar ya. Dan di sini untuk tegangan 3,3 volt juga. Dan yang di sini yaitu LDO untuk 5 volt. Dan di sini untuk tegangan ini IC 78M09 ya. Nah, outnya 9 volt, untuk inputnya 12 volt. Nah ya, ini untuk IC 78M09 dan ini untuk IC 78M08, outnya 8 volt. Kenapa tadi ini ada kabel di sini? Tadi selagi saya melakukan pemeriksaan ternyata tegangan untuk input kedua IC regulator ini hilang. Akhirnya saya jumper ya dari 12 volt. Dari 12 volt yang dari sini soket saya langsungkan saja ke inputnya ke sini. Karena tadi saya juga sempat mati total ini TV.
karena tegangan input untuk 7809 dan 78M08 nya hilang. Akhirnya saya jumper, TV menyala lagi dan tetap masih restar ya. Setelah lakukan pemeriksaan kembali, saya teliti kembali, di sini ada sebuah IC, entah IC apa, MF berapa ya tulisannya. Ini kode IC-nya MF 38 MF 1583 ya. Ini MF 1583 DN, dimana IC ini memang pernah diganti ya, pernah ada lakukan pergantian. Tetapi di sini saya lihat untuk out tegangannya serada berdenyut ya di saat TV hidup mati. Di sini ada di pin satunya, saya kecilkan dulu biar terlihat untuk multitesternya. Untuk tegangan normal outnya di sini di pin satunya yaitu sekitar 6,3 volt, untuk pin 2 nya yaitu 5,3, dan untuk pin 3 nya 1,8. Untuk pin 4 nya ground ya. Untuk pin 5 nya di sini terukur 1,2, pin 6 nya di sini terukur 1,4, pin 7 nya di sini terukur 5,3, pin 8 nya di sini terukur 1,5 ya. Tadi outnya rada berdenyut di 1,5 maupun di 5 voltnya. Akhirnya saya coba lakukan pergantian IC ini. Saya lakukan pergantian IC ini MF berapa tadi? MF 1583. Saya ambil di mainboard ini ya, cabutan dari sini tadi. Ini sudah saya tukar IC-nya. Karena ini mainboard tidak terpakai, saya pindah yang dari sini ke sini. Ternyata setelah saya lakukan pergantian IC ini MF 1583 DN, sekarang TV sudah bisa menyala normal. Alhamdulillah, sudah saya tes ya. Sudah saya tes. Oke, sekarang saya lihat penampakannya dari depan. Oke, ini sudah saya tempatkan lagi ke tempat semula ya. Ini sudah saya nyalakan. Kita lihat penampakannya. Nah, ini dia hasilnya. Alhamdulillah masih lumayan normal ya. Ini saya timpan terbalik dulu. Oke, untuk kesimpulannya berarti untuk perbaikan kali ini yaitu kerusakan utama tadi ada pada power supply. Power supply tidak saya perbaiki karena ada yang sama ya. Nanti ini untuk stok akan saya perbaiki pada video berikutnya. Dan kerusakan kedua yaitu seperti yang saya ceritakan tadi pada mainboardnya ya. Ada IC step down yang rusak ya karena TV-nya restar mati hidup sendiri. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya Nadine Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.